Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Yeay, malam hari ini nih keluarga Fast. Seperti tadi yang sudah Brian bilang ke keluarga Fast ya, bahwa kita akan mendengarkan kajian ekonomi di pukul 8 waktu Indonesia Barat malam hari ini ya. Dan seperti biasa tidak sendirian, karena mungkin beberapa dari Anda kemarin sudah mendengarkan juga. Malam hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau merupakan Dirut BUM NU PCNU Kabupaten Magelang, yaitu Kang Alif. Wah, assalamualaikum nih Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Brian dan semua pendengar Fast FM. Ya, malam hari ini apa kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik dan semoga sehat selalu. Sehat selalu, itu yang paling penting ya. Yeah. Karena kalau kita sehat apapun jadi nyaman, Yeah, jadi nikmat. Tapi kalau misal sakit mau dikasih apapun ya yang paling diinginkan sehat ya. Dan tagline kita sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat Ekonomi. ekonomi. Wow, mantap ya. Ya, kajian malam hari ini, kajian ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi pastinya. Dengan tema 5 pilar kemandirian ekonomi PCNU Kabupaten Magelang nih, keluarga Fast. Nah, kalau kita ngomongin masalah pilar nih, Kang Alif ya, tentunya pilar itu kan menjadi kaki ya, penopang. Nah, kira-kira apa yang menjadi kaki dari BUMNU sendiri di Kabupaten Magelang nih, Kang Alif? Ya. Jadi bahasan perdana kemarin kita berbicara tentang visi misi dari kemandirian ekonomi di Nahdien Kabupaten Magelang. Nah, masuk di sesi kedua, pada malam hari ini kita akan sampaikan terkait dengan 5 pilar kemandirian jamaah dan jamiyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magelang. Ya. Jadi pilar yang pertama kita susun roadmap-nya ini adalah kita membangun yang namanya lumbung SDM atau lumbung SDI kan itu ya. Karena apapun sebuah kegiatan, baik itu usaha, baik itu organisasi, apapun, tentu yang paling punya pengaruh besar adalah sumber daya manusianya. Iya, betul. Kan gitu. Saya selalu katakan bahwa usaha itu semuanya baik kan itu ya. Karena potensinya cuma 2. 1 potensi berhasil dan 2 potensi gagal. Ya, kan betul. Gitu. Tetapi usaha sebaik apapun potensinya, kalau dilakukan oleh SDM yang tidak kompeten, maka kemungkinan gagalnya lebih besar. Akan besar. Gitu ya. Betul. Dan sesederhana apapun sebuah peluang usaha, kalau dipegang oleh orang yang memiliki kapasitas SDM yang bagus ya, insya Allah itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa kan itu ya. Jadi kita membangun 5 pilar itu, yang pertama adalah lumbung SDM kan gitu. Nah, yang kedua kita bangun namanya lumbung usaha kan gitu ya. Yang ketiga kita bangun yang kedua lumbung dana dulu kan itu. Lumbung dana, lumbung usaha, terus lumbung pangan, terus digitalisasi. Itu yang paling penting ya. Apalagi sekarang modernisasi sudah mulai merajalela. Iya, sekarang nggak ada yang nggak digital. Iya, betul, Kang Alif. Ya. Bahkan saking kebablasannya anak-anak kita itu 80% dididik oleh HP. Iya, betul. Daripada orang tua. Iya. Baru masih di bawah 5 tahun itu udah wah ngerti macam-macam. Nah, ini tantangan luar biasa kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita jelaskan tadi, kita di lumbung SDM itu ya yang dilakukan di Nahdien Kabupaten Magelang, saya sudah sempat singgung di sesi yang pertama kemarin adalah pertama kita memang mengumpulkan teman-teman yang memang dipandang memiliki kompetensi beragam dari berbagai macam latar belakang, dan itu kita coba kumpulkan sehingga akan muncul banyak bidang yang bisa kita kerjakan di potensi di Nahdien. Kita punya, kalau ketua LPNU-nya itu Pak Awaludin Aji itu ahli air gitu.
Kan itu. Jadi kalau saya lihat di rumahnya itu dia koleksi air ini dari negara, banyak air ya. Iya, dari negara mana aja dia bawa kan itu. Wah, karakteristiknya seperti ini. Jadi dia paham banget terkait dengan apa istilahnya air itu, sehingga ya kalau kita punya istilah air minum dalam kemasan Bagno lah, kalau dia cerita kupas tuntas 2 hari nggak selesai. Gitu. Berarti memang dari SDM-nya pun di Bumnu ini betul-betul dipilih ya? Iya, kita memang pertama yaitu ada namanya Pak Udin Sahib. Itu kerjaannya training orang-orang hebat itu sana sini kan gitu ya. Yeah. Nah itu terus ya banyak yang coba kita kumpul. Kalau di LPNU itu saat ini adanya Pak Gofar, gitu ya, itu dia yang ini apa istilahnya buat apa itu pertanian sistem host kan itu ya. Nah alhamdulillah belum lama ini ada deklarasi pendirian Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Nah ini dikomandani oleh Pak Ibrahim sama itu siapa itu Mas atau yang dari Sumbung itu kan itu ya. Nah itu dia memiliki istilahnya teman-teman yang tergabung yaitu sarjana-sarjana dengan berbagai macam latar belakang yang itu insya Allah Mas David ya Mas David. Insya Allah masa depan di Nahdlatul Ulama ke depan nanti akan dipegang oleh orang-orang yang memang sudah mulai berkumpul untuk peduli bagaimana berkhidmat di Nahdien. Itu lumbung SDM ya. Nah setelah ada lumbung SDM kita ngadakan NU Planner dari batch 1 sampai sekarang udah batch 5 ya sudah menurunkan beberapa kader yang ya kita anggap bisa menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Di bidangnya masing-masing ya tentunya. Betul. Ya itu lumbung SDM ya. Nah, di berikutnya ada lumbung dana. Kan gitu. Nah, awalnya waktu itu saya sampaikan di beberapa kesempatan waktu pertemuan-pertemuan di MBC maupun di PC, saya sampaikan bahwa warga NU ini kan banyak kan itu ya. Iya betul. Ini kalau nabung pada kemana? Saya tanya gitu. Iya. Wah ada yang ke bank ini kan gitu. Tahu enggak kalau uang Anda di bank sana itu, ini ya dipakai sesuka mereka kan itu. Sesuai dengan kebutuhan mereka kan itu. Nah, bagaimana kalau kita ini membuat satu lembaga keuangan yang di situ nanti tujuannya untuk menampung dana-dana milik warga Nahdien itu. Jadi warga Nahdien kalau punya uang ya nabungnya, kalau sekarang kan sudah jadi BNU itu ya. BNU itu ya. Nabungnya ya harus di BNU kan betul. gitu. Karena apa? Nah, kita kasih tahu begitu mereka pada nabung di Bank NU kan itu ya. Nah, kita bisa mendanai dengan model dana keberpihakan. Jadi setiap lembaga keuangan, perbankan atau usaha apapun itu selalu mereka itu mesti selalu punya visi keberpihakan. Nah tinggal regulator atau pemimpinnya itu arahnya kemana gitu ya. Nah kalau kita orang Nahdien punya Bank NU, lah kalau kita bisa mengumpulkan dana-dana NU ini, lah tentu akan digunakan sebesar-besarnya untuk membangun kemanfaatan dan kemajuan di Nahdien. Iya betul. Makanya dalam kurun waktu 4 tahun itu pertama kali kita kerjasama dengan Lazisnu itu. Nah itu setiap Lazisnu itu ada katakanlah dana-dana yang digunakan untuk sosial yang untuk kesehatan. Nah itu kita lihat kira-kira dalam 3 bulan terakhir ini kemampuan dia ngumpulin untuk alokasi kesehatan berapa. Nah kalau cukup untuk ngangsur pembelian ambulan langsung kita beli ambulan kan itu ya. Dan ini ambulan gratis kan itu ya. Karena betul. Tujuannya memang untuk apa? Untuk mendekatkan kan itu kepada jamaah bahwa sekarang kalau
di NU itu ada banyak ambulan. Ya betul. Gitu ya. Dan rasanya lebih nyaman pasti ya, iya, Kang Alif ya. Kalau orang sakit itu kan, kalau dulu ya, zamannya kita dulu itu, kalau kita sakit itu tambah sakit itu. Kenapa? Karena sudah sakit, masuk rumah sakit harus bayar. Iya betul. Dan segala macam bengek obat yang mahal-mahal kan itu. Jadi kan udah sakit tambah sakit. Tambah sakit. Kan gitu. Yang tadinya badannya sekarang jadi pikiran ikutan sakit. Kan Waduh. Nah itu, maka kita mencoba ya, kalau sekarang udah ada BPJS lah, ya, itu udah membantu kan itulah. Masih di Nadien kita punya ada 36 sampai 40 ya itu ambulan yang memang kita gunakan untuk melayani masyarakat kita, sehingga saat mereka membutuhkan itu ada mereka, ya. Dan setahu saya juga penyebarannya cukup masif ya, Kang Alif ya, sehingga di berbagai wilayah, ibaratnya di kecamatan atau bahkan desa ya, Kang Alif itu bisa tercover lah istilahnya ya. Iya. Dan itu karena masyarakat benar-benar menilai itu sebagai satu hal yang positif. Lah, kadang non muslim saja pada ikut kotak koinu kan itu ya. Wah, luar biasa. Ini juga wujud toleransi yang luar biasa, Kang Alif ya. Iya, jadi kita memang berbicara secara universal gitu, pluralisme kan itu ya, bahwa kehadiran NU itu harus rahmatan lil alamin. Kan gitu. Ya, jadi saya kira itu hal positif dari kehadiran Bank NU, salah satunya ya untuk itu. Ada pendirian badan usaha dan sebagainya, ini adalah satu pilar yang ketiga, yaitu lumbung usaha. Kan gitu. Nah, lumbung usaha yang kita punya ada yang namanya katakanlah Nomad, ada yang namanya Bisnuko, itu ada namanya Klinik, ada namanya Baknu dan sebagainya. Ini tidak lepas dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank NU. Jadi itulah hal yang menurut saya harus warga Nadien semua bisa tahu. Seperti itu. Kalau dari lumbung usaha tadi ya. Sebelum kita menuju ke lumbung usaha, mungkin sedikit kembali ke lumbung dana tadi yang Alif ya. Berkaitan dengan Bank NU Syariah nih, itu di Kabupaten Magelang sendiri mungkin ada keluarga Fas nih yang belum tahu ya untuk kantornya ada di wilayah mana nih? Ya, jadi Bank NU itu berkantor jadi satu di kantor BCNU Kabupaten Magelang. Yaitu di Palbapang ya. Di Palbapang. Palbapang Mungkit Magelang itu. Jadi kalau mau ke Jogja itu ada pertigaan Palbapang. Yaitu di sebelah kiri jalan itu adalah kantor Bank NU kan itu. Ya. Jadi untuk keluarga Fas nih, barangkali yang belum tahu, wah sebenarnya pengen nih nabung di Bank NU, tapi barangkali pengen tahu bukti fisik kantornya di mana. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Alif nih. Dan tenang saja, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Alif sebelum kita menuju ke lumbung dana, itu kan ada lumbung SDM juga, bahwa betul. SDM di BUMNU ini juga memang SDM yang terpilih, artinya sudah expert di bidangnya masing-masing. Jadi nggak perlu ada keraguan sih saya rasa untuk keluarga Fas ya, Kang Alif ya. Ya, insya Allah bahwa teman-teman yang masuk di lingkungan Nadien ini ya sudah melalui screening yang cukup baik gitu ya. Jadi kita berharap jadi ya solih-solih. Ya, bahkan kalau kita melihat ini, saya tadi juga sempat ngobrol sama Kang Alif, yang ada bukan secara struktural, tapi justru malah kekeluargaan sistemnya ya. Ya, jadi kita juga bisa menambah relasi dan lain sebagainya, dan kader-kader untuk pembentukan newpreneur juga itu untuk memperluas relasi, jaringan. Dan tadi sempat menyinggung sedikit juga mengenai, sebelum kita on air ya, mengenai komunitas ekonomi juga. Itu cukup menarik sih. Nah, Kang Alif, ini barangkali nanti kita bisa lanjutkan lagi. Tadi sudah kita bahas nih mengenai lumbung SDM, ada lumbung dana, dan juga sedikit tentang lumbung usaha, masih ada lumbung-lumbung yang lain lagi. Nah, tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak, Kang Alif.
setelah ini nanti kita akan bahas lagi berkaitan dengan beberapa hal yang berikutnya. Tetap stay tune aja keluarga Fast di kajian ekonomi. Ya keluarga Fast masih ada di kajian ekonomi, saya Brian dan juga Kang Alif tentunya yang akan berdiskusi masih tentang kajian ekonomi BUMNU ya di malam hari ini sampai nanti kurang lebih pukul 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Kang Alif masih semangat ya? Ya masih, cuman agak serak-serak karena seharian banyak ngomongnya. Karena memang di situ bidang yang harus dilalui ya. Iya. Tapi memang gitu sih ya, nggak masalah. Yang penting masih semangat. Nah, kita akan berdiskusi banyak hal nih. Kalau tadi kita sudah membahas berbagai lumbung ya, ini yang menjadi 5 pilar kemandirian ekonomi PCNU Kabupaten Magelang. Dan ini memang bisa dibilang 5 pilar ini pionirnya memang dari PCNU Kabupaten Magelang ya, Kang Ali? Iya, jadi di era awal kepemimpinan Gus Izzuddin, ini kan kami di LPNU itu diminta untuk istilahnya menerjemahkan terkait dengan membangun kemandirian jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama menuju 1 abad NU kan itu ya. Nah, maka kita terjemahkan dalam istilahnya konsep ekonomi yang kita buat namanya roadmap kemandirian ekonomi jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama itu menuju 1 abad NU. Jadi dari situlah kita buat visi misinya, terus 5 pilar tadi kita terjemahkan itu dan satu persatu kita alhamdulillah kita wujudkan itu. Dari lumbung dana alhamdulillah kita punya BNU, dari lumbung SDI kita sudah punya NU-Planner kan itu dan itu sudah yang angkatan kelima kan gitu ya. Terus dari lumbung usaha kita sudah punya NUMAT, sudah punya klinik, sudah punya NUKO, sudah punya ini BAKNU kan gitu. Terus dari lumbung pangan memang ini jatahnya LPPNU kan itu ya. Itu sudah mulai menggeliat terkait dengan istilahnya bagaimana membangun sistem pertanian yang secara modern kan. Kalau pertanian kita kan sebenarnya kan masih tradisional. Iya betul. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita itu bisa mengolah lahan pertanian kita itu secara profesional hasilnya luar biasa. Karena kalau katakanlah kalau di Jepang itu panen padi itu kan 1 tahun cuma 1 kali. Tapi dalam satu luasan lahan yang sama itu bisa 3-4 kali lipat hasilnya kan itulah. Terus tanaman buah kan itu ya. Itu kan kalau di Indonesia kan juga mau cari yang hawanya dingin juga ada, yang panas juga ada, kan itu ya. Nah, cuman kadang mereka itu terkait dengan hama dan sebagainya, mereka tidak bisa istilahnya melakukan satu istilahnya mencari solusi yang bagus, yang pas, cuman ngandalin alami saja. Makanya kan kalau kita bisa bangun sistem pertanian dengan sistem close house, nah tentu ini akan bisa diminimalisir hama-hama itu, sehingga lumbung pangan itu ini harusnya ini menjadi satu kita itu negara agraris kan itu, maksud negara agraris beras impor, buah impor, sapi impor, nah ini terus agrarisnya gimana kan gitu ya. Sebenarnya kita itu kan yang menjadi tren kebanggaan kita itu apa? Kalau teknologi kita kalah lah gitu ya. Tapi kalau sampai pertanian kok apa-apa impor kan, sampai garam impor, ini yang bisa kita kerjakan apa di negeri yang sangat subur makmur seperti ini. Nah, yang terakhir kita bangun yang namanya digitalisasi. Artinya pelayanan di Bank NU ini sebenarnya kita sudah bisa ini melayani dengan sistem digitalisasi. Kalau misalnya kita nabung ataupun kita melakukan aktivitas pembiayaan dan itu kita melakukan pembayaran untuk angsuran dan sebagainya, itu kita punya namanya istilahnya WA notification. Kan itu. Jadi begitu ada transaksi apapun itu langsung dapat diketahui real time. Kan itu ya. Wow, luar biasa itu ya.
Sehingga kita itu jadi nyaman, kan itu ya. Oh, berarti kalau aku nabung, aku langsung tahu uang itu udah masuk apa belum, kan gitu. Oke, ya benar. Jangan-jangan ini uang saya ini yang saya titipkan belum sampai. Nah, ini Yeah. jadi kekhawatiran itu sudah kita jembatani dengan notification ini, sehingga di BNU kalau orang nabung atau apapun nggak perlu gelisah. Kan gitu. Dan kita juga punya layanan kas keliling ya, yang setiap hari itu mobilnya itu keliling, ngetem di beberapa tempat yang tujuannya memudahkan teman-teman warga Nahdien yang mau nabung di wilayah Magelang bisa menghubungi layanan mobil keliling itu untuk dilakukan aksesnya lebih mudah ya. Iya, kan gitu. Kan kalau nabung dijemput kan masuk enak ya. Layanan prioritas itu. Itu kalau di bank umum itu harus saldonya 1 miliar itu baru dapat layanan prioritas. Kalau di Bank NU tidak perlu ya? Tidak perlu sampai saldo 1 miliar. Wow. Itu. Oke, kita tadi sudah membahas mengenai 5 pilar kemandirian ya, untuk bidang ekonomi tentunya di PCNU Kabupaten Magelang. Dan ini kalau tadi kita benar-benar perhatikan nih keluarga FAS, satu packaging yang ya sudah lengkap gitu ya. Ya sudah ada semua gitu. Bahkan ini mungkin bisa menginisiasi untuk komunitas lain bisa mencontoh ini barangkali ya. Nah, maka dari itu mungkin Bu Mnu juga tentunya akan melebarkan sayap ya dari 5 pilar ini ya Kang Alif. Ini sangat menarik ya kalau kita melihat di lumbung usaha ini sebenarnya sudah cukup masif ya. Baru berapa lama ini sebenarnya Kang Alif perkembangan beberapa usaha ini? Ya dimulai dari kepemimpinan Gus Izzuddin ini kan gitu. Ya memang rintisannya waktu itu embrionya sudah ada kita lakukan kan itu ya. Tapi artinya bahwa ketua PCNU yang artinya berani mengambil satu keputusan terkait ide dan gagasan yang waktu itu sudah ada embrionya itu ya di kepemimpinan Gus Izzuddin ini. Dan ternyata begitu beliau ambil satu challenge ini dan beliau melihat ini sebagai satu peluang yang cukup luar biasa, support beliau memang total kan itu. Sebagai contoh ini katakanlah air minum kan gitu ya. Ini air minum ini kan mungkin bisnis yang mungkin dianggap sepele. Betul. Kan itu ya. Tapi begitu katakanlah para pengurus harian itu diberikan satu pemahaman bahwa semua kegiatan NU itu mesti butuh air, butuh air minum. Betul. Dari pengajian, dari yasinan, tahlilan, apapun itu kan. Lah, kita sudah punya ini loh, kan itu ya. Nah, itu beliau Mbah Rois sama ketua Tanfid itu ya dengan sukarela itu dijadikan sebagai ambasadornya. Dipoto wong NU minumnya Bagnu. Itu. Dan kalau keluarga FAS mungkin meragukan kehalalannya sudah tidak perlu ragu lagi ya. Namanya juga Bagnu ya kan. Nah, ini barokah ayat Quran. Nah, luar biasa. Makanya itu. Kemarin saya ketemu sama ketua KUA di Magelang. Saya juga Pak, ini kegiatan di di Depak, Depak ya. Ini kan banyak ini. Saya nawarin Bagnu deh. Oh ya, yang penting label halalnya disertakan. Siap. Itu. Jadi kadang kita itu kalau sudah namanya bisnis itu sudah menjiwai, itu ketemu siapa saja di mana saja ya langsung nyantol, kan itu ya nyaman ya, langsung nyantol. Apa yang harus saya lakukan? Itu kan yang harus dilatih. Kadang kita itu, saya selalu bilang ke misalnya saya punya murid-murid kan, saya bilang ini, kalau saya tes kalian berjalan dari Magelang sampai Muntilan, kan gitu, misalnya 10 orang. Jalan dari Magelang sampai Muntilan. Setelah itu mereka tak kumpulin, terus tak tanya. Ini biasanya responnya beda-beda, kan gitu. Saya tanya, kamu apa yang kamu lihat? Wah, rame Pak jalannya. Oke. Sudah, ya itu Pak, itu. Terus satu lagi,
menurut kamu gimana? Itu Pak, di sana itu ada apa? Orang jualan kok kayaknya rame kan? Oh ya, kan itu ya. Nah, jualan apa? Jualan kuliner kan itu kan gitu ya. Lah, dari beberapa orang ini kita tanya, ini biasanya yang dia sampaikan ini adalah respect bawah sadar. Kan gitu. Dan kesuksesan itu biasanya dimulai dari itu tadi. Ya, hal sepele ya. Iya, yang memang dia itu secara secara alamiah dia itu suka mengamati apa. Jadi kalau orang suka sepak bola ya dia itu begitu ada sepak bola langsung berhenti kan gitu. Saat dia pebisnis kan gitu ya, melihat satu peluang kan itu ya. Misalnya tadi kuliner atau apa. Kok rame ya kan gitu ya. Ini langsung di otak itu langsung muncul analisa. Kok rame ya? Ini dagang apa ya? Kan gitu ya. Terus suatu saat datang, enak ini. Terus kenapa bisa rame? Apa harganya? Apa rasanya? Apa tempatnya? Nah ini kan otaknya jadi mikir kan betul, itu. Nah disitulah kita itu harus melatih alam bawah sadar kita terkait dengan kalau saya katakan itu namanya refleks sukses. Kan gitu ya. Jadi orang kalau tidak punya refleks sukses, ya mau dari jalan dari Magelang sampai Jakarta ya, yang dilihat ya nggak ada esensinya. Hanya pemandangan biasa saja. Jadi yang di otaknya itu ya tidak ada satu hal yang bernilai. Sudut pandangnya tidak begitu luas gitulah ya kan Kang Alif gitu. ya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan refleks sukses itu, maka dia mesti punya ini tadi. Oh, aku suka ini, maka setiap melihat ini langsung otomatis dia itu muncul analisisnya, muncul pikiran majunya. Nah itu sehingga bisa dipertajam melalui kajian-kajian yang sifatnya lebih spesifik. Itu kan. Gitu. Dan beberapa orang-orang itu tentunya ada di lumbung SDM di BUMNU ya, Kang Alif ya. Nah, betul. Ini sangat menarik tadi kita membahas mengenai lumbung usaha. Itu ada cukup banyak sebenarnya di berbagai sektor bahkan ya. Ada kesehatan ada klinik Pratama dan apotek N26 ya Kang Alif ya. Kemudian apotek N26 betul. Kemudian di transportasi juga ada Nugo Transport, kemudian retail juga ada Numart. Nah, kalau kita melihat yang namanya bisnis nih apalagi di bidang ekonomi ya Kang Alif, kita kan tentunya menyediakan untuk masyarakat gitu kan. Nah pasti memiliki standar-standar tersendiri gitu. Gimana nih contohnya misalnya salah satunya Numart nih. Standar apa aja sih yang dibutuhkan untuk Numart ini agar dia bisa menjadi Numart seutuhnya yang bisa menjadi Numart untuk melayani masyarakat nih, tentunya kan pasti ada pertimbangan standar-standarnya. Nah kayak gimana nih Kang Alif? Ya jadi kita memang mencari ahli-ahli di situ ya, sehingga kalau segala sesuatu dikerjakan oleh ahlinya ya tentu ini akan menjadikan satu tingkat keberhasilan yang sangat tinggi kan gitu ya. Nah maka di Numart pun ada ahlinya kan gitu ya. Nah pendirian Numart yang pertama ini di Serumbung ya, di MS Serumbung, dan itu cukup cukup berhasil ya, dan bahkan sering ya memang jadi rujukan kan itu. Kalau mau diriin Numart ya belajarnya di Serumbung kan itu. Di sana ada Gus Baha, ada Kang Kusnan dan teman-teman di sana yang artinya memang dia expert kan itu ya. Meskipun sekarang udah cukup banyak ya Kang Alif ya. Numart ya. Ya ada 4 ya. Ada 4 menuju ke 5. Nah ini selalu kita sampaikan ke teman-teman di MBC lain. Kalau mau belajar Numart, belajarnya ke Serumbung. Kan itu ya. Sekarang lagi yang bagus ada Sawangan. Kan itu. Sawangan itu kadang ini transaksinya itu nyalip-nyalip Serumbung. Kan itu. Ada Pak Bambang di sana kan itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita memang memiliki standar-standar yang cukup istilahnya tidak kalah dengan yang ada selama ini kan kita kenal selama ini, SOP-nya, keramahan karyawannya, jumlah item kita itu di Numart itu rata-rata sekitar di atas sekitar 8.000 item yang kan gitu ya. Jadi
otomatis itu akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Kan gitu. Jadi kalau datang ke situ ada, datang ke situ ada. Misalnya kok pas nggak ada, besok ada. Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah sih kehadiran dari NU Mat ini ya memang sudah memenuhi standar sebagai retail modern, dan itu mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari warga masyarakat di sekitarnya. Dan untuk dari segi harga juga tentunya cukup bersaing pasti ya Kang Alif ya? Insya Allah sangat bersaing karena NU Mat ini memiliki visi apa? Yang pertama adalah visi memberikan benefit bagi warga Nahdliyin, terutama pemegang member, di mana pemegang member itu biasanya adalah pemegang kotak koin, kan gitu ya. Jadi salah satu syarat untuk mendirikan NU Mat di satu tempat itu mereka harus punya database terkait pemegang kotak koin itu by name, by address, by nomor WA itu minimal 2.000, kan gitu ya. Dari situ otomatis setiap kehadiran NU Mat di satu tempat, segmen pasarnya ini kita sudah ada. Kan gitu ya. Jadi itu yang serius kita sampaikan, bahwa kalau mau diriin NU Mat ya Anda harus pegang database minimal 2.000 by name, by address, by nomor WA. Itu dengan tujuan apa? Ini adalah segmentasi pasar kita, segmentasi pasar komunitas kita. Nah, jadi disitulah yang jadi kekuatan bahwa setiap hadir NU Mat itu insya Allah ya selama ini hampir tingkat keberhasilannya ya sangat tinggi. Perekonomiannya sudah berputar dengan baik di situ ya. Dan saya yakin sih ke depan nanti pasti juga akan berkembang, karena di Kabupaten Magelang sendiri ini menjadi percontohan ya insya Allah ya Kang Alif ya untuk yang lain. Dan ini cukup menarik ya, kalau saya sebagai orang awam sih yang melihat lumbung usaha dari BUM NU ini, kebetulan kalau NU itu kan karakternya memang warna hijau ya, dan nggak tahu kenapa warna hijau itu selalu luas dijadikan di mana-mana. Nah, Nugo Transport tuh juga desainnya bagus, ada hijau-hijaunya, terus kemudian kliniknya, kemudian NU Mart luas aja gitu. Nah, hari ini pun saya juga pakai baju hijau nih, harapannya juga biar luas juga. Meskipun kalau kita tahu Baknu ini juga nggak hijau-hijau amat ya, biru karena kalau hijau juga aneh kayaknya. Gitu. Nah, ini cukup luar biasa di berbagai sektor ya Kang Alif ya. Transport ada, kemudian air mineral ada, terus perusahaan retail juga ada, luar biasa. Nah, terus kalau kita tadi membahas ke lumbung pangan juga, mungkin ada keluarga Fas yang berpikir kalau wah itu mah yang diuntungkan orang-orang besar aja yang dia bisa mendirikan NU Mart atau Nugo Transport, tapi ternyata juga bergerak di bidang pertanian bahkan tadi sudah disampaikan juga. Nah, ini tentunya juga melakukan pendekatan untuk para petani yang ada di pedesaan-pedesaan juga ya Kang Alif ya. Betul ya. Jadi kalau yang kita lakukan di awal terkait dengan lumbung pangan itu di awal kita ini mengumpulkan UKM Nahdliyin. Waktu itu ada 100-an UKM produk pangan gitu ya. Nah, itu kita ajarin bagaimana membuat packaging yang baik, bagaimana membuat produksi yang higienis, cepat dan efisien dengan alat bantu seperti apa, bagaimana mengurus PRT dan sebagainya. Sudah kita lakukan itu. Nah, alhamdulillah dari pelatihan itu sampai desain segala macam kita kasih fasilitas. Kalau pengen punya desain sebanyak logo dan sebagainya udah kita fasilitasi. Nah, setelah itu hadirnya NU Mat itu kita jadikan teman-teman yang memiliki usaha UKM itu bermitra dengan NU Mat, sehingga kita sediakan space khusus untuk mereka bisa nitip jualan di NU Mart. Dan itu pun kita standarisasi terkait dengan kualitas packagingnya, kualitas packaging dan sebagainya ini kita awasi, sehingga saat ini alhamdulillah lebih dari 60 UKM kita sudah bermitra, kan gitu. Artinya bermanfaat itu. Lah, kaitannya dengan lumbung pangan yang berikutnya, kita memang memiliki sebuah gagasan bahwa di Magelang ini kan sebenarnya punya
kalau di daerah Salaman itu kan sentra bibit nasional ya. Kan gitu ya. Nah, bahkan saya itu punya teman waktu itu beliau itu dari Jakarta pengen pulang kampung gitu ya. Usahanya yang di sana suatu perusahaan dia jual gitu ya. Kalau nggak salah laku 6 miliar atau 7 miliar gitu kan. Nah, terus dia bilang sama saya, "Mas, kalau aku pulang kampung kira-kira usaha apa?" Kan gitu ya. Kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu beliau punya keinginan pengen menemani ibunya yang sudah tua kan itu ya. Terus waktu itu tak kenalin. Satu peternakan, yang satu itu kelengkeng. Kan gitu ya. Ternyata saat saya bawain kelengkeng Magelang itu, ini loh seperti ini, beliau lebih milih kelengkeng itu. Kan gitu. Ini aja kalau peternakan nanti saya pengennya di sini pengen ngadem pikir malah jadi ribet ya. Ribet kan gitu. Akhirnya beliau waktu itu oke, aku pilih ini kan itu. Dan alhamdulillah itu sekarang dia sudah nanam lebih dari 10 hektar kelengkeng. Kan gitu, dan sudah menjadi sentra. Jadi banyak kunjungan dari pariwisata, kementerian dan sebagainya jadi rujukan ke sana. Lah, itu teman saya itu di Kebumen. Kan itu loh. Lah, kalau Magelang kan lebih dekat sama Borobudur. Kan gitu, dari destinasi wisata yang sudah mendunia kan betul. Dan kita juga ngerti bahwa saat orang-orang kota pengen berwisata itu sebenarnya yang mereka inginkan kan bukan datang ke mall itu kan enggak kan gitu. Vibes pedesaan yang dicari. Kan back to nature kan itu ya. Betul. Mereka kan gitu. Maka wisata petik kelengkeng, jambu kristal dan sebagainya. Bahkan sekedar untuk ikut nanam padi itu aja sudah mereka sangat menikmati. Lihat orang deres itu sudah mereka seneng. Jadi kekhasan yang ada di kampung ini kan menjadi daya tarik mereka yang mereka kalau di kota nggak jumpai. Kan itu. Nah, maka kalau kita misalnya di Magelang ini ada di Pakis, ada di mana itu yang memiliki satu iklim yang memang cocok untuk istilahnya pertanian, sayur-sayur dan sebagainya. Kalau itu dikelola secara bagus, saya kira ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kan gitu. Maka ini yang di LPPNU ini ya saya lihat untuk yang kepengurusan sekarang itu saya melihat Pak Gofar itu semangat banget. Nah, mudah-mudahan nanti next kita bisa dengarkan keberhasilan beliau kan gitu ya. Itu jadi lumbung pangan ini insya Allah kita terus istilahnya dorong agar mereka bisa memiliki satu karya yang sangat bermanfaat juga untuk istilahnya meningkatkan perekonomian untuk para petani. Jadi luar biasa nih keluarga Fas mengenai lumbung pangan ini. Tadi disampaikan oleh Kang Alif bahwa tidak hanya mengenai hasil pangannya saja tapi gimana kita meningkatkan produktivitas dari daya tarik wisatanya juga. Luar biasa nih keluarga Fas. Nah, mungkin sebelum kita membahas di bagian yang akhir tadi ada lumbung apa tuh Kang Alif yang online digitalisasi ya. Oke. Itu kita akan rehat sejenak ya Kang Alif. Nanti kita akan bahas itu. Dan untuk keluarga Fas barangkali ada yang ingin bertanya, boleh ya Kang Alif ya? Boleh. Bisa hubungi 0815-7579640 via WA. Kita nanti akan jumpa lagi. Sekarang kita akan jeda sebentar, tetap stay tune aja di 90.1 Fas FM Family Radio. Keluarga Fas, masih Anda dengarkan kajian ekonomi bersama Brian dan juga Kang Alif malam hari ini yang tentunya masih semangat ya Kang ya? Semangat selalu. Oke, meskipun waktu kita sudah mendekati di akhir-akhir nih, tapi harus kita tuntaskan nih Kang Alif ya. Oke, tadi kita sudah membahas berbagai macam lumbung nih. Kalau yang kita kenal selama ini kan hanya lumbung padi. Ini tadi sudah berbagai macam lumbung, terus yang terakhir tadi ada digitalisasi. Nah, kayak gimana nih Kang Alif? Jadi kenapa kita merumuskan salah satu pilarnya adalah digitalisasi? Ya karena memang digitalisasi ini adalah peradaban kita di masa yang akan datang. Kan gitu. Kita melihat bahwa
Tanah Abang aja bisa gulung tikar. Iya. Betul. Karena adanya bisnis online kan itu. Iya. Nah, sampai protes ya. iya, Ngeri kan itu. Sampai TikTok mau ditutup dan lain-lain. Tapi kan melawan peradaban itu kan sesuatu yang sangat tidak mudah. Sangat tidak mungkin juga Ya, kan. iya, tidak mungkin kan gitu ya. Bahkan ke depan ini yang lebih lebih mematikan lagi dari TikTok bahwa besok itu fabrikasi langsung itu mereka akan melakukan promo-promo melalui digital marketing tadi. Oke. Jadi otomatis ini akan mematikan reseller dan sebagainya itu. Iya, betul. Nah terus mereka mau kerja apa? Kan gitu. Ini kan menjadi tantangan yang istilahnya kalau nggak kita benar-benar pikirkan ya tiba-tiba kita mati gitu aja. Iya, betul, kan betul. itu. Nah ini pentingnya digitalisasi kita jadikan sebagai satu program pilar kemandirian kan itu. Maka di dalam perjalanan beberapa tahun atau di periode pertama Gus Izzuddin ini kan kita sangat bertahap sekali. Dari pertama kita lumbung SDM kan itu, yang kedua lumbung dana, terus kita bangun lumbung usaha itu ya ada macam-macam tadi usaha kita yang udah kita rintis dan itu memerlukan effort yang luar biasa. Terus alhamdulillah ini lumbung pangannya mulai bangkit kan itulah di akhir ini kita mencoba untuk membangun lumbung digital kan itu ya. Lah mohon doa restu, saya ini juga bismillah lagi merintis pesantren bisnis digital kan gitu, dimana nanti kita akan melatih sebanyak mungkin karena kita melihat santri-santri di Magelang itu kalau nggak salah kemarin itu saya pernah mendata yang membuka rekening di Bank NU itu ada lebih dari 300 pesantren di Kabupaten Magelang. Dan saat kita tanya kegelisahan santri itu rata-rata sama. Nanti kalau pulang mau ngapa? Nah, ini kan jawabannya itu mereka kalau mau jawaban dengan imam rezeki sudah ditanggung Allah ya boleh lah kan itu ya. Tapi kita kan harus berpikir secara rasional kan itu. Nah, wasilahnya apa? Kan itu kan harus dipikirkan kan itulah. Maka saya nanti kalau misalnya ini katalah kalau dari konsep dan sebagainya insya Allah sudah kita siapkan. Makanya nanti kalau pesantren bisnis digital ini bisa katalah bisa kita ini wujudkan ya. Kita berharap nanti bisa kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di Magelang. Mereka kirim santri berapa lah kan itu ya untuk kita didik di digitalisasi ini. Ya tentu karena kita berharap mereka itu lulusan pesantren ya kesalihannya itu insya Allah sudah kita ini tidak diragukan lagi. Karena nanti yang dikirim ya harusnya sudah di-screen sama Pak Kiainya. Pesantren ya. Iya betul. Karena di dunia maya itu kan godaannya kan luar biasa. Ya, betul. Kan itu. Maka harus kita memang harus benar-benar kuat kan itu kan itu. Nah, maka terkait dengan digitalisasi ini saat ini memang masih dalam istilahnya program yang mudah-mudahan segera bisa kita wujudkan setelah lumbung SDI, lumbung dana, lumbung usaha, terus lumbung pangan. Ini ya tugas kita berikutnya adalah kita membangun digitalisasi. Nah, itu. Jadi itu Mas Brian, kita lagi menyiapkan pesantren bisnis digital dalam rangka nanti kita bisa bantu misalnya beginilah. Magelang punya produk pangan apa, pertanian apa dan sebagainya. Kalau nanti kita punya istilahnya kader-kader yang mumpuni di bidang digital, ya tentu ini akan menjadi istilahnya pembantu yang sangat efektif bagi dunia pemasaran. Karena kalau sekarang mau dagang manual itu ya bagaimana kan gitu ya. Iya, Tanah Abang yang kayak gitu gede aja gulung tikar kan itu lah. Sementara misalnya di Magelang ada gula Jawa. Misalnya gitu kan. Nah, kalau kita tawarkan dengan sentuhan digital marketing ya tentu akan lebih luas marketnya kan ya. lebih Betul. luas. Apalagi orang yang di
luar itu mungkin luar negeri bahkan ya, Iya. mungkin mereka akan tertarik dengan sensasi atau rasa dari gula Jawa. Barangkali ada orang di Eropa, wah enak ternyata rasanya. Nah, siapa tahu laris di sana. Disitulah karena ini kan kita sudah think global ya kan Ya, itu betul, ya. betul. Jadi kita harus serius untuk istilahnya mengejar apa istilahnya kecepatan perubahan peradaban zaman ini, Oke. sehingga jangan sampai kita hanya menjadi objek terus menerus kan itu. Ya kita saatnya harus ya dengan apa istilahnya potensi yang ada di sekitar kita harus mampu menjadi subjeknya kan itu. Oke, ya Kang Alif, ini waktu kita sudah mepet sekali. Ya. Mungkin 2 menit terakhir nih, ada yang bertanya mungkin bisa ditanggapi Ya, sedikit siap. aja sambil disambung untuk statement terakhir ya, Kang Alif ya. Ya. Ini ada Assalamualaikum Bu Saroja di Borobudur nih. Dia bertanya kapan NU buka barbershop yang Islami nih, Kang Alif. Nah, gimana nih kira-kira? Ya saya kira ini satu ide yang menarik juga kan gitu ya, untuk kita jadikan apa istilahnya sebuah apa istilahnya mungkin ke depan bisa Oke. kita apa istilahnya peluang kan itu, Peluang, karena kan betul. memang semua itu kan berawal dari ide Iya, kan iya. itu ya. Oh ide apa kan namanya hotel aja sekarang hotel syariah kan gitu ya. Bahkan bisnis syariah itu menjadi tren yang luar biasa, Ya, betul, segmentasi pasar yang luar biasa, dan pelakunya itu kadang malah bukan muslim. Nah, ini kan ironis. Iya, iya, Kan iya. gitu ya. Jadi saya kira itu ide yang bagus. Ya, mudah-mudahan nanti NU bisa bantu. Oke, mungkin statement terakhir dari Kang Alif malam hari ini. Ya, pendengar Fast FM dan semua warga Nahdien sekalian, bahwa kita di Nahdien ini sudah memiliki beberapa usaha sebagai ikhtiar kita untuk membangun kemandirian jamaah dan jam'iyah. Ya. Nah, sebagai warga Nahdien tentu dukungan yang nyata ini kita butuhkan, bahwa Anda ini berdiri di mana kan Oke. gitu ya, bahwa Anda misalnya saya orang NU, tapi saat kita memiliki program-program kemandirian yang pada tujuannya untuk membangun istilahnya kemajuan dakwah di Nahdien, lah apa yang Anda bisa lakukan untuk ikut membesarkan ini, maka tidak ada kata lain, mari ikut untuk mendukung secara nyata. Kalau ada numat ya belanjalah di numat. Iya, betul. Kalau ada nuku ya pakailah bis nuku. Kalau ada air minum baknu ya pakailah baknu. Disitulah posisi yang nyata dukungan untuk kemajuan kemandirian ekonomi Nahdien di Kabupaten Magelang. Oke, terima kasih Kang Alif. Semoga ini bisa membuka mata batin kita bersama-sama dan mencerahkan tentunya di bidang ekonomi secara global bahkan ya. Ya, terima kasih malam hari ini kesempatannya sudah hadir di kajian ekonomi malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali seperti biasa di hari Jumat pukul 8 malam sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Demikian keluarga Fas, kajian ekonomi pada malam hari ini. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.